Ayo cek perusahaan yang sudah mendapatkan legalitas dari Bapepti. Langkah pertama, buka website Bapepti. Langkah kedua, klik pelaku pasar. Langkah ketiga, pilih PBK, SRG, pasar lelang, atau pedagang fisik sesuai yang dikehendaki. Berikut adalah contoh perusahaan yang mendapatkan legalitas dari Bapepti yang kawan niaga dapat temui di website Bapepti. Sebelum memutuskan berinvestasi, selalu ingat 7P. Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan bertransaksi. Pelajari tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan. Pelajari kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan. Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan yang tinggi. Pelajari wakil pialang yang dapat izin dari Bapepti. Pelajari dokumen-dokumen perjanjiannya. Pelajari resiko-resiko yang dihadapi. Pastikan legalitas perusahaan sebelum memutuskan berinvestasi di bidang PBK. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Winda Gisela di Ruang Publik dengan ketiga narasumber kami, ada Pak Mufti, Pak Aldison, dan juga Bli Mahendra. Sudah banyak yang kita bahas mengenai bagaimana sih cara mengenali investasi bodong atau investasi ilegal. Tadi yang pertama adalah jangan sampai tergiur dengan keuntungan yang tidak masuk akal, begitu ya Pak Aldison ya. Dan jangan terburu-buru juga, mendingan kita belajar seperti Bli Mahendra gitu ya. Bertahun-tahun butuh waktu untuk belajar sehingga pada akhirnya bisa memutuskan untuk memulai investasi. Saya ke Pak Mufti sendiri. Pak, sebenarnya ada nggak Pak tips dan saran gitu Bapak untuk masyarakat yang ingin berinvestasi supaya tidak terkena jebakan investasi bodong? Sebenarnya mudah saja, yang disampaikan itu Pak Aldison sangat simpel sekali, itu orang awam pun, orang nggak sekolah aja insya Allah paham, yaitu legal, logis, ya kan. Legal apa yang disampaikan beliau, saya yang ngulangin aja ini ya kan. Saya aja juga baru tahu tadi ketika acara kita bareng-bareng tadi. Itu sangat mengena di sini dan masyarakat kita tadi sangat antusias tuh. Yang pertama legal apa kalau dia terdaftar di Bapepti ya kan. Nah, yang kedua logis seperti yang disampaikan Mbak tadi. Logis itu apa? Ketika keuntungannya ternyata di luar nalar, misalnya 1 hari 1%, atau misalnya investasi 1 juta, bulan depan kemudian bisa balik 2 juta, atau tinggal tidur-tiduran aja, duit akan berkembang begitu saja, itu sesuatu yang nggak logis kan. Jadi itu hal-hal yang perlu diantisipasi oleh masyarakat. Jadi menurut saya sesimpel itu sih sebenarnya urusan ini. Cuman problemnya sebenarnya setelah saya amatin, termasuk di media sosial kita Pak Aldison, orang itu saya pikir mereka rata-rata korban ini bukan orang biasa loh Mbak. Ada profesinya macam-macam, dokter, pengacara, macam-macam. Saya nggak mungkin mereka nggak paham bahwa ini investasi, ini bodong. Saya yakin mereka tahu bahwa sebenarnya ini sesuatu investasi yang tidak benar, yang tidak legal, tidak logis, tapi karena mereka merasa bahwa ini menguntungkan buat mereka, ya mereka ikutin ini sampai mengajak-ngajak orang lain untuk bagaimana mereka bisa tetap tetap bisa mendapatkan keuntungan. Karena sekali lagi salah satunya seperti disampaikan Pak Aldison tadi, karena saya jujur saya juga mohon maaf kenapa saya sebut mention nama beliau terus, karena saya sendiri juga tidak paham soal ini. Nah, kemudian saya terima kasih banyak tadi Pak Aldison, Pak Mahendra jauh-jauh dari Bali datang ke sini, salah satunya memberikan pemahaman kepada kita ternyata sebenarnya investasi ini sangat mudah dilacak antara ini sebenarnya bodong atau enggak. Tapi sekali lagi apakah kita ini sebenarnya punya kesadaran atau enggak soal hal itu, begitu aja sebenarnya urusannya. Jadi sebenarnya menurut saya itu jawabannya gitu. Oke, baik. Berarti intinya juga harus dari masyarakat juga nih ya. Harus tahu, jangan sampai tergiur. Saya ke Pak Aldison sendiri. Pak Aldison tadi sempat disampaikan Pak Mufti, kita bisa ngecek gitu ya, ini investasinya ilegal atau tidak legal. Apakah ada website ya Pak? Bisa, yang paling gampang memang melalui website dan paling komprehensif informasinya di website www.bapepti.go.id. Okay. Berarti yang legal semua terdaftar di situ ya? Terdaftar di situ, nanti tinggal sekali lagi perlu saya tegaskan, yang merupakan domain Bapepti ya. Oke. Tadi kan kita ini berangkat beda diskusinya dari situ. Ketika kita ada satu perusahaan yang dicek ternyata tidak ada di situ, belum tentu dia ilegal gitu loh maksud saya. Ya, tadi makanya pentingnya Pak Mahendra hadir pada forum pertemuan siang ini adalah beliau mau menyampaikan bahwa ini bukan sesuatu yang sederhana sesederhana itu tidak gitu loh. Jadi ini industri yang kompleks gitu kan. Saya setuju tadi mencatat Pak Mufti pernyataan beliau bahwa sebetulnya ini agak sumir kalau disebut sarana investasi, tapi ini adalah perdagangan. Perdagangan, jadi ini perdagangan. Perdagangan itu kan perlu kita sedikit banyak sebelum kita jadi, misalnya gini lah Mbak yang paling gampang. Saya mau berdagang cabai nih. Tentunya saya harus sedikit banyak punya ilmu tentang cabai itu tanaman apa sih? Apakah tanaman hujan, apakah tanaman panas? Kemudian panennya cabai itu kira-kira bulan apa sih? Bagaimana sih cara menjual cabai supaya dalam kondisi yang utuh sampai di pasar? Nah, itu kan contoh. Nah, samalah seperti forex, kemudian SPA, kemudian indeks, kemudian kripto, itu kan sesuatu instrumen perdagangan yang sebelum kita memutuskan untuk bermain di situ, kita harus tahu dulu dong tentunya
Indeks itu seperti apa cara kerjanya, forex itu seperti apa cara kerjanya. Kemudian bagaimana kita bisa mengambil keuntungan di situ gitu. Gitu loh Mbak yang perlu kita. Baik. Beli Mahendra, ada yang mau ditambahkan dari keterangan Pak Aldison? Ya itu tadi, yang paling terpenting memang ini nggak instan ya. Nggak ada yang bisa instan, apalagi orang awam tiba-tiba trading itu sebuah resiko yang sangat tinggi. Ini tidak instan, perlu proses. Cuman memang prosesnya memang mesti dilewatin. Yang menariknya kan industri ini tuh kita bisa belajar, memulai untuk belajar, ya, memulai untuk membangun manajemennya, manajemen keuangannya, bisnis plan yang bagus, trading plan yang konsepnya yang tertata rapi, rutin, konsisten. Ini sama persis kayak membuat bisnis konvensional, nggak cuma asal buat dan buka gitu loh. Ini sama, kita membangun kebiasaan-kebiasaan setiap hari, apa yang dipantau, apa yang disusun, yang mana yang mau dibeli, yang mana yang mau dijual, dan itu mesti kita sendiri yang memegang kendalinya penuh. Nah itu ya, kebanyakan orang mengalami kerugian itu karena percaya dengan orang lain. Kebanyakannya seperti itu. Iya, karena seringnya juga mungkin yang tadi disampaikan Pak Mufti gitu, seorang dokter gitu ya, mungkin seorang pengacara juga, ya mungkin karena trust dengan temennya ya, ya mungkin pengaruh seperti itu juga, benar? Betul. Boleh nggak kita elaborasi sedikit? Boleh, gimana? Gimana Pak Aldison? Menarik statementnya Pak Mufti Anam tadi, bahwa memang benar Pak, iya. Ini fakta bahwa yang menjadi mengaku korban lah kita sebut begitu, itu memang bukan orang-orang yang apa ya, biasa. Tapi kita lihat dari sisi profesi di masyarakat ya ada yang dosen, Mbak, ada yang bahkan seorang guru besar Pak Mufti pernah datang ke sana. Guru besar di salah satu kampus ternama lah di Indonesia ini juga kena. Nah ini menarik sebetulnya. Sebetulnya harusnya satu lagi ada psikolog nih. Supaya ini sebetulnya apa sih yang terjadi? Padahal sebetulnya rumusnya kan sederhana tadi saya beri, legal, logis. Gak mungkin lah selevel pendidikan setinggi itu dengan pengalaman di masyarakat seperti itu tidak mengecek dua hal tadi kan gitu. Nah ini yang menjadi menarik adalah orang nggak tahu ya ini psikologi masyarakat atau seperti apa. Saya yakin sih tidak hanya di Indonesia Mas Mahendra ya, dimanapun di dunia terjadi fenomena seperti bahwa kita itu ketika orang terdekat kita melakukan sesuatu ya, apalagi ini sifatnya kan kayak instrumen keuangan ya. Saya kok di sini cerita-cerita aja nih, kayak kita berempat lagi ngobrol santai gitu di rumah. Pak Mahendra, saya nih gabung di X gitu. Saya kemarin setor uang 5.000. Hari ini saya buka tuh, kamu lihat deh, udah 15.000 loh. Wah, menarik ya. Gimana caranya? Ya sudah, saya gabungkan ya gitu. Kamu setor aja ke rekening saya. Nah, dari hal-hal seperti itu tadi Mas Mahendra bilang, terlalu percaya dengan orang. Nah, kan? Terlalu percaya dengan orang. Dan mungkin platform-platform itu Pak Mufti 1-2 bulan mungkin bisa dibuktikan bahwa benar gitu loh. Tapi setelah itu akan tidak mungkin. Karena ini kan Ponzi, Mbak. Ponzi itu apa sih memahaminya? Ponzi itu adalah member get member. Uang komisi diputarkan ke yang lain. Ketika suatu saat snowball itu akan terbentuk menjadi bola salju yang sangat besar, Mbak. Akan terjadi scam namanya. Scam itu artinya si pemilik perusahaan tadi tidak akan bisa membayarkan komisi ke orang-orang tadi yang 1% per hari tadi. Kenapa? Ketika stop sudah berhenti, tidak ada member baru. Itu pasti terjadi. Nah, gitu loh. Tapi memang menarik, perlu dikaji juga secara psikologi masyarakat. Psikologinya ya. Kenapa kok yang menjadi korban tadi kok bukan orang-orang yang ya gimana ya? Tapi biasanya emang kebanyakan begitu ya, benar ya, Beli Mahendra ya? Apa punya pengalaman seperti itu juga? Ya, kebanyakan memang seperti itu. Dari pertemanan ya? Pasti pertemanan, dan ya ini tadi karena keuntungannya cepat ya. Ini membuat keuntungan cepat dan tanpa kerja, tanpa kita apa-apa, uangnya bisa dapat gitu kan. Ini yang membuat akhirnya orang-orang itu yang pengennya instan. Jadi menurut saya ini pasti akan selalu ada ya di masyarakat ya. Iya, selalu akan ada ya. Selalu ada di masyarakat. Susah sekali buat kita untuk mereka denial. Mereka sebenarnya mengetahui kok hal itu, tapi peluangnya ada. Bahkan ada yang memang tim itu tim Ponzi loh. Memang dari leader sampai di bawah itu sudah tim ya. Jadi memang mana lagi nih yang kita mainin? Oh, 3 bulan udah quit, 4 bulan udah quit gitu. Bahkan ada yang seperti itu gitu loh. Ini ya, yang jadi korban yang orang-orang yang baru ini yang nggak paham tentang apa itu gitu loh. Dan ini berputar terus, kayak saya pikir udah dari tahun sejak lama ini Pak. Ponzi itu tahun 18-an loh. Cuman pakaiannya aja yang baru terus kan Pak ya. Pakaiannya baru terus nih, orang-orangnya itu aja nih. Pakaiannya berubah sekarang dari komoditi berjangka kan, forex kan udah mulai dari kripto, udah mulai lagi mining lagi, pokoknya selalu ngikutin teknologi tuh Ponzi itu.
Nggak akan pernah berhenti ya? Nggak akan pernah berhenti. Oke, baik. Berarti kalau gitu dari saran dari Bli Mahendra sendiri, kalau pemirsa TVR Jawa Timur gitu ya, yang mau berinvestasi, sebaiknya investasi apa sih yang aman? Yang paling aman yang sebenarnya kita harus pahami 100% apa itu investasi itu dulu. Jadi jangan setengah-setengah gitu, jangan setengah-setengah, 100% itu. Kita punya waktu untuk kita memahami itu gitu. Jangan sampai itu tadi, pemahaman kita berkurang terhadap apa yang akan kita lakukan. Karena ini tadi, ini bukan cuma masalah sebuah keputusan kan, tapi ini adalah masalahnya, problemnya masalah bagaimana kita serius terhadap apa yang kita lakukan. Kebanyakan tuh iseng-iseng, Mbak. Iya, betul. Coba-coba, apalagi anak-anak muda ya. Betul. Coba-coba dikit dulu. Wah, enak, Pak. Dikasih lagi. Terus akhirnya yang gede dimasukin sama dia uangnya. Ini gara-gara coba-coba ini. Yang lebih baik ya memang kita harus pahami dulu utuh ekosistem yang memang harus kita pahami secara 100% ya. Itu ya. 100% tuh dari bagaimana dia berputar, bisnis seperti apa. Agar tidak adanya penyesalan kemudian hari. Oke, ini kan juga semakin menarik ketika kita berbicara mengenai investasi. Kalau udah investasi anak muda gitu ya ketemu, iya nih kamu investasi apa gitu. Investasi dong, nanti bakal cepet kaya loh. Apakah setuju dengan statement itu, Bli Mahendra? Dengan berinvestasi maka kita akan kaya? Kalau yang benar. Kalau yang benar ya. Oke, kalau dengan investasi yang legal benar, ya? Ya, yang benar. Oke. Kalau yang nggak benar ya FOMO tadi sebutannya. Itu yang tadi ya, tapi yang pasti segala instrumen investasi itu ada yang low risk, high risk, medium risk gitu loh. Semuanya memiliki tingkat risikonya masing-masing. Kalau kita cari yang growth-nya keuntungannya tinggi, resikonya juga pasti akan tinggi juga. Kalau yang low ya low juga keuntungannya. Ini tergantung dari kita menyesuaikan kebutuhan kita itu untuk berinvestasi untuk seperti apa, jangka pendek, menengah atau panjang. Nah, kalau saya berdagang berbeda. Kalau saya berdagang dalam industri ini bukan berinvestasi. Industri ini saya berdagang, keluar masuk, sebutannya trader. Sebutannya trader. Yang saya lakukan setiap hari itu berdagang, bukan berinvestasi. Tapi kalau berinvestasi itu tadi balik lagi, dia di sarana investasi yang cocok. Kalau memang untuk jangka panjang, ya ambil investasi jangka panjang. Jadi ya menurut saya lebih utama tentang bagaimana kita mengetahui apa yang kita lakukan gitu loh. Harus cari tahu dulu ya. Harus harus cari tahu. Jangan sampai yang kita lakukan ini kita nggak ngerti. Ujung-ujungnya nyalahin lagi kan, jadinya kan nyalahin A, nyalahin B. Nyalahin pemerintah lagi, begitu ya. Ya ibaratnya kalau kita mau PDKT aja harus tahu dulu gitu ya. Sebelum pacaran, sebelum menikah kita harus tahu dulu nih karakternya seperti apa, cocok atau tidak, bener ya Bli Mahendra ya? Betul banget. Kalau dari saya ke Pak Aldison, sebenarnya sekarang tadi sudah mengedukasi masyarakat sudah gitu dengan adanya seminar-seminar gitu yang diadakan oleh Bapepti. Apalagi nih Pak yang harus dilakukan oleh Bapepti untuk bisa mengedukasi masyarakat sampai ke ranah yang mungkin ke daerah-daerah terpencil gitu Pak? Oke, terima kasih. Menanggapi itu sebelumnya saya mau menanggapi dulu Pak Mahendra nih. Saya suka pertanyaan tadi ya. Ini kita bicara investasi sebetulnya Pak Mufti. Investasi itu kalau dalam pemahaman saya adalah gini Mbak. Misalnya saya untuk kebutuhan sehari-hari saya butuh uang Rp50 misalnya. Nah, pendapatan saya sehari Rp75 nih. Artinya saya punya uang Rp25 yang nganggur, katakanlah begitu. Nah, uang Rp25 inilah yang harus saya putuskan. Saya mau investasi kemana? Sebetulnya kalau saya sih lebih ke situ melihatnya gitu kan. Nah, kadang yang kita lupa adalah karena tadi ya, karena emosi jiwa, karena desakan psikologis, karena FOMO, faktor-faktor lain. Ini yang pokok pun kita korbankan ke sana karena yakin untung. Nah, ini saya pikir yang menjadi pemicu utama kenapa kok teman-teman sudah mulai di luar nalar akhirnya, sudah di luar konteks, tidak mau menerima penjelasan, tidak mau menerima masukan, jadi seperti itu. Jadi saya setuju Pak Mahendra. Dimanapun, apapun wujud investasi kita, yang penting 100% kita punya knowledge di situ, kita punya pemahaman di situ, kita punya pengalaman di situ, apapun. Karena setiap orang pasti punya ilmu yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda, punya kondisi finansial yang berbeda. Gitu. Tentunya kalau modus-modus seperti kita bicara robot trading lah, kita bicara kripto lah, kita bicara di industri forex lah, kita bicara pinjol lah, kita bicara apa, itu kan hanya modus, Mbak. Modus itu bisa diciptakan, bisa dikembangkan, bisa di-create dari sejak bumi ini ada sampai hari ini. Nah, tentunya upaya yang harus dilakukan oleh Bapepti dalam hal ini sebagai eksekutif, sebagai regulator, sebagai pengawas, tentunya dengan didukung oleh legislatif Komisi 6, kita tidak akan pernah berhenti Mbak untuk melakukan upaya itu. Walaupun kita tahu sebetulnya ini upaya yang sangat berat buat kita gitu. Karena mengedukasi orang itu tidak mudah loh Mbak. Ya kan? Samalah seperti saya ambil contoh gampangnya gini Mbak Winda.
saya misalnya suka sama seseorang nih, sebut saja namanya Mawar. Seorang satu rumah saya ini tahu bahwa Mawar itu nggak baik misalnya, ya kan? Pasti bilang sama saya, Aldison kamu jangan sama Mawar, Mawar itu begini, begini, begini. Tapi namanya udah terlanjur cinta, Mbak, gimana? Tetap kan, nah samalah seperti itu analoginya, Mas. Betul. Kalau sudah terlanjur kita meyakini misalnya, wah di sini ini pasti untung, pasti untung. Satu dunia mau ngomong itu tidak baik juga. Istilahnya zaman sekarang bucin gitu ya, di Mahendra ya. Mungkin gitu, mungkin Mbak. Tapi kami tetap, Mbak, kami akan melakukan upaya-upaya edukasi dengan, apalagi sekarang zaman kan sudah canggih ya. Artinya kita bisa kembangkan, tadi Mbak sudah memberikan ide, dengan relawan kah, atau dengan membuat YouTube channel kah, atau dengan podcast lah di Spotify. Banyak dengan Instagram Live yang Pak Mufti lakukan hari ini, itu kan wujud beliau membantu kami gitu loh, Mbak. Dari sisi melakukan edukasi hari ini. Contohnya seperti itu. Tapi itu kami akan selalu lakukan dan tidak akan pernah berhenti, tentunya dengan dukungan semua pihak, dengan Pak Mufti, Pak Mahendra sebagai pelaku pasar. Oke, kita berharap juga semoga kinerja dari Bapepti ini juga membuahkan hasil gitu ya Pak ya. Oke, saya ke Pak Mufti sendiri ini. Selain tadi anggaran gitu ya yang diberikan oleh DPR untuk mensupport kinerja Bapepti, apalagi nih Pak yang dilakukan oleh DPR untuk mencegah terjadinya investasi ilegal ini di Indonesia? Termasuk kami ini sekarang proaktif untuk bagaimana membuka ruang aspirasi terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan masukan-masukannya kepada Bapepti. Termasuk salah satunya adalah melalui media-media, kanal-kanal media sosial kami. Seperti yang terjadi acara hari ini, salah satunya adalah karena keinginan masyarakat untuk bagaimana mempertemukan antara Pak Aldison dengan praktisi. Nah, makanya kehadiran Pak Mahendra ini sebenarnya ini bukan hanya keinginan saya, tapi keinginan banyak masyarakat. Kalau jangan lihat di media sosial kami, pengen mereka menghadirkan, coba sekali-kali temukan Pak Aldison dengan Pak Mahendra katanya. Pasti nggak berani ketemu, ternyata buktinya fan-fan aja tuh, dan bisa diurai dengan baik. Itu persoalan-persoalan yang ada. Artinya sekali lagi ini bukan soal bukan soal edukasi saja, tapi kesadaran masyarakat untuk mau menerima masukan, mau menerima edukasi yang diberikan oleh Bapepti dan oleh teman-teman semua begitu. Nah, itu salah satu yang kami ikhtiarkan. Selain soal tadi kebijakan-kebijakan yang bisa kami lakukan di DPR untuk bagian support Bapepti. Yang kedua, kami sadar bahwa Bapepti tidak bisa bergerak sendiri. Maka karena banyak masyarakat yang kebetulan mereka menyampaikan aspirasinya melalui kanal media sosial kami upayakan untuk bagaimana kami selalu memberikan secara rutin edukasi terhadap mereka. Ini kalau nggak salah sudah ketiga Pak. Ketiga kita lakukan secara live dengan Bapepti melalui kanal media sosial kami gitu. Begitu Pak. Itu salah satu yang kita lakukan. Sekalian besok disampaikan Pak. Besok kita ada lagi. Oh, besok kita ada lagi. Besok kita ada keempat ya kan. Karena dengan sesi kalau yang hari ini soal investasi bodong, besok kami juga akan soal lebih menohok lagi yang lagi trending, yaitu soal robot trading begitu. Yang sekarang masih disorot ya. Oh ya, besok kita bahas. Betul. Itu yang kemudian betul. Jadi itu salah satu yang kami ingin upayakan lakukan. Jadi sekali lagi kami tidak mungkin kalau kita hanya sekedar ngasih masukan, tentu tidak cukup kan. Kita tidak bisa juga seperti kita sampaikan tadi, mereka juga bukan super apa istilahnya Superman yang bisa melakukan segala hal. Maka hari ini kita perlu kolaborasi untuk bagaimana setidaknya mengajak masyarakat yang memang mau diajak untuk sadar terhadap oh ini loh investasi yang benar, oh ini yang tidak benar begitu. Itu yang kami coba upaya untuk lakukan bersama Pak Mahendra dan juga Pak Aldison begitu Pak. Oke, tentunya kita berharap semua ini bisa ada hasilnya gitu ya, baik. Pak Mufti ya. Oke, saya tadi sempat tertarik juga ada pembahasan mengenai pengaduan online, Pak Aldison. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat seperti apa sih dan bagaimana caranya begitu? Menarik kalau untuk hal ini karena teknis saya izin melihat. Silakan Pak, silakan. Karena takut salah menyebutnya nanti. Iya, baik. Jadi memang tadi saya sampaikan atas masukan di salah satu rapat kerja antara Bapepti dengan Komisi 6, saya sebut saja nih yang memberikan masukan di sebelah kiri saya nih, agar Bapepti membuka ruang untuk melakukan pengaduan online. Nah itu kita sama Mbak bisa melakukannya ke bapepti.go.id. Di situ ada ruang, nanti bisa dipilih pengaduan, nanti bisa sampaikan di situ. Itu Mbak. Oke, berarti websitenya adalah bapepti.go.id. Itu selain untuk juga mencek apakah investasi beberapa perusahaan ya yang secara legal dan juga kalau tidak terdaftar bukan berarti tidak legal gitu ya Pak ya. Iya, mungkin harus dicek lagi ya. Mungkin bukan di ranahnya Bapepti. Makanya tadi kan bisa langsung berbicara melalui disampaikan melalui channelnya Bapepti tadi. Gitu. Ini memang wujud nyata dari wujud sinergitas ya antara pemerintah, antara eksekutif dengan legislatif, di mana beliau ini Pak Mufti Anam ini memberikan masukan dalam sebuah forum rapat kerja agar Bapepti menyusun sebuah kanal untuk pengaduan di mana masyarakat bisa secara online mengadukan. Ini saya sebutkan ada beberapa nomor pengaduan.
juga kepada masyarakat yang menikmati acara kita siang ini. Pertama itu bisa langsung 021 230 1665 atau ke 021 230 1663. Nomor yang ketiga 021 230 1654. Nomor yang keempat 021 230 1645. Atau bisa juga melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0811 1109 901. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa mungkin dilihat di Instagramnya Bapepti. Di situ ada. Baik kali gitu. Terima kasih banyak Bapak, Pak Aldison ya. Sudah disebutkan nomor-nomor untuk jika masyarakat memang ingin mengadukan secara online mengenai permasalahan tentang investasi bodong ini ya. Oke baik, saya langsung kepada kesimpulan ya. Karena kita udah nggak berasa, udah ngobrol-ngobrol cukup lama sepertinya ya. Oke, saya kesimpulan ke Pak Mufti dulu. Silakan Pak. Mungkin pesan untuk TVRI Jawa Timur. Ya intinya saya terima kasih banyak kesempatan yang luar biasa. Ini media TVRI bisa jadi media untuk instrumen mengedukasi masyarakat juga. Harapan saya tidak dibosan-bosan, kegiatan bisa dilakukan. Sekali lagi investasi bodong atau nggak bodong tergantung kita mau tahu nggak terhadap apa situasi ini begitu. Mau belajar atau tidak. Seperti kata Mas Mahendra tadi, Beli Mahendra tadi bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Juga kalau katanya Pak Aldison tadi bahwa investasi yang legal nggak legal sebenarnya gampang sekali, yaitu logis dan legal kan begitu ya kan. Nah itu tinggal kita mau belajar apa enggak, itu aja sih kalau menurut kami. Jadi intinya sebenarnya tinggal kita mau belajar atau enggak terhadap situasi ini begitu. Oke baik, terima kasih Pak Mufti. Pak Aldison silakan Pak. Dari saya tentunya Bapepti dalam hal ini pada kesempatan ini tentunya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia apabila dirasa Bapepti belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai regulator. Itu poin pertama. Poin kedua tentunya kita nih mengharapkan juga Pak Mufti dari masyarakat berperan aktif juga memberikan masukan kepada Bapepti, tentunya terus mengkritik Bapepti agar ke depan Bapepti bisa menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah teman-teman semua masyarakat Indonesia yang saya hormati semua agar bisa lebih bijak lagi dalam memilih sarana-sarana investasinya ke depan. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Aldison. Silakan Bli Mahendra. Mungkin dari saya ingin mengajak ada cukup banyak trader-trader yang profesional selain saya, bahkan lebih profesional lagi gitu loh, untuk melakukan kontribusi juga hal yang sama kepada masyarakat gitu loh. Jadi tidak cuma hanya melihat, tapi juga mau berbagi ilmunya, mau berkontribusi agar ya masyarakat tidak menjadi korban. Seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bli Mahendra, terima kasih Pak Aldison, terima kasih Pak Mufti.